Mudah-mudahan hari ini kabar baik semuanya dan mudah-mudahan kita masih dalam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengawali aktivitas pagi hari ini, mari yang jelas kita berdoa dulu menunjukkan rasa cinta kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk doa dan syukurnya kita awali dan dipimpin oleh Bapak Layung. Monggo, Mas Layung, silakan. Terima kasih atas waktunya Bapak. Teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih Mas Layung ya untuk Bapak. Sudah pimpin doa. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan pahala jenengan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, untuk hari ini, pertemuan hari ini kita masuk ke modul yang kedua, di mana modul yang kedua ini adalah tentang bola voli. Nah, bola voli nanti kalian hanya mempelajari satu gerak dasar. Gerak dasar apa? Gerak dasar passing bawah. Sebelumnya di materi yang kemarin kalian sudah mendapatkan materi kebugaran jasmani. Nah, kenapa bola voli kok setelah kebugaran jasmani? Karena di kebugaran jasmani itu adalah gerakan atau olahraga yang mendasari di semua cabang olahraga. Baik, selanjutnya sebelumnya saya akan Pak Denny jelaskan tentang nanti alur kita belajar, di mana pertemuan untuk materi ini kita membutuhkan 2 hari dan nantinya kalian akan membuat sebuah project. Project itu adalah sebuah karya di mana kalian menciptakan sebuah gerakan atau latihan mengenai materi passing bawah bola voli, itu ya. Dan sebelumnya Pak Denny kemarin sudah memberikan tes diagnosis yang sudah kalian kerjakan dan sudah membagi ke 3 kelompok yang sudah saya bagi. Oke, baik, selanjutnya kalian nanti sebelum pembagian kelompok akan saya berikan literasi, kemudian kalian juga akan mengerti tujuan pembelajaran hari ini, karena tujuan pembelajaran hari ini harapan saya semua bisa menganalisa dan mempraktekkan gerak spesifik passing bawah bola voli. Selanjutnya setelah pembagian kelompok nanti kalian berdiskusi menentukan tema project yang akan kalian buat, di mana tema umumnya di sini adalah kalian membuat gerakan latihan bola voli untuk menentukan suatu solusi masalah-masalah yang ada pada passing bola voli. Diskusi. Kemudian setelah kalian menentukan tema, kalian berdiskusi menentukan langkah-langkah dan jadwal untuk latihan dan pembikinan proyek tersebut. Selanjutnya, kalian ada harapan Pak Denny bisa membagi tugas ke dalam anggota kelompok secara adil tanpa terkecuali. Jadi semua itu mendapatkan pengalaman belajar yang sama. Selanjutnya, proyek itu nanti berupa gerakan video, yaitu mensimulasikan latihan gerakan passing bawah, di mana latihan ini adalah bentuk dari solusi permasalahan yang kalian buat nanti. Setiap kelompok beda-beda nanti permasalahannya. Nah, untuk hasil diagnosis kemarin, saya menentukan Mas Saribul, Mas Abi, Mas Lutfi sebagai pemimpin atau sebagai leader di setiap kelompoknya, di mana tugas Mas Saribul, Mas Abi, dan Mas Lutfi ini memberikan sebuah atau memimpin sebuah kelompoknya dengan memberikan motivasi-motivasi, arahan-arahan agar anggotanya bisa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih, karena Pak Saribul, Abi, dan Lutfi ini adalah salah satu murid yang kemarin mendapatkan
prestasi di cabang bola voli. Jadi anak-anak bisa belajar bersama, bertukar pengalaman dengan dengan Mas Saripul, Mas Abi dan Mas Lutfi seperti itu. Kemudian untuk proyeknya nanti pengumpulan tugasnya ada 2, berupa video dan berupa laporan LKPD-nya. Jadi nanti baik secara praktek atau secara paper itu dikumpulkan dan nanti sebagai laporan untuk hasil belajarnya. Next. Selanjutnya saya pengen tahu, silakan nanti bisa dijawab ya secara gantian saja. Ada pertanyaan, ada masalah. Kenapa manusia yang ada yang bisa bergerak dengan cepat, ada yang bisa bergerak dengan lambat? Coba saya pengen tahu jawaban dari teman-teman. Kenapa ada perbedaan manusia yang bergerak dengan cepat dan ada yang lambat? Siapa yang bisa menjawab? Pak, mohon maaf, PPT-nya nggak jalan, Pak. Oh, nggak jalan ya? Ampun. Iya. Bentar. Kalau gini, jalan? Ya, sudah, Pak. Sudah. Jalan, Pak. Oh, berarti resolusinya yang kebesaran. Baik. Ini untuk yang ketiga ya, slide ketiga. Coba dijawab anak-anak, kenapa manusia itu ada yang bergerak dan bergerak dengan cepat dan lambat ya? Kenapa kok enggak bergerak cepat semua atau lambat semua? Saya Pak. Ya, silakan. Karena manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda, Pak. Karena ada yang bisa melakukan secara lambat, ada yang cepat juga kayak gitu. Nice, jawaban keren oleh Mas Reza. Terima kasih Mas Reza, mudah-mudahan ini bisa menjadi Saya, Pak. Oke, Mas Andrea silakan. Baik, kemarin habis juga dapat pelajaran biologi, Pak. Itu materinya tentang otot. Karena yang cepat itu ototnya putih, Pak. Oh, gitu. Secara ada yang otot merah itu kekuatan, Pak. Kemarin dapat dari materi biologi pelajaran kemarin, Pak. Oke, terima kasih. Ini luar biasa. Ini belajar holistik menyeluruh. Jadi semua materi disangkut pautkan, tingkat analisis yang tinggi. Terima kasih Mas Andreas. Ada lagi yang nambahkan sebelum ke pertanyaan kedua? Kalau tidak ada, lanjut ke pertanyaan kedua. Kenapa manusia ada yang kuat dan ada yang lemas? Artinya di sini ada yang anaknya itu kuat olahraga seharian penuh, enggak merasa capek, enggak merasa takut. Bahkan ada manusia yang dikit-dikit lemas, dikit-dikit sakit. Kenapa ya demikian ya? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Ilman. Adit, Pak. Oh, Adit ya. Sorry. Oh. Maaf. Ya, silakan. Itu, Pak. Tadi yang menyambung Andreas, kemarin kan biologi ya, ya. Iya, kemarin juga diajari itu, Pak, metabolisme tubuh. Jadi kalau anak itu metabolismenya tubuhnya cepat itu dia lebih cepat membakar energi, Pak, jadi lebih kuat gitu, Pak. Oke, keren. Pertanyaan yang jawaban yang luar biasa analisanya. Terima kasih Mas Adit. Selanjutnya yang pertanyaan ketiga, ini yang berhubungan dengan materi. Kenapa pemain voli itu badannya kok cenderung tinggi-tinggi ya? Ada yang bisa jawab? Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Karena di voli itu ada teknik smash. Kebanyakan kalau dominan itu kalau badannya tinggi itu ketika melakukan smash itu lebih mudah, Pak. Dan juga memblok itu lebih mudah juga. Oke. Pak. Terima kasih karena di smash itu melompat. Ada yang lain mungkin analisanya kenapa pemain bola voli tubuhnya tinggi-tinggi? Mungkin bisa dihubungkan dengan ilmu teori ilmiah yang lain. Benar tadi jawaban yang pertama. Yang kedua mungkin ada jawaban pembeda. Silahkan. Karena latihannya tidak biasa, Pak. Kita sering dilatih fisiknya untuk meningkatkan postur tubuh, Pak. Sehingga postur tubuhnya pemain voli itu tinggi-tinggi atau jangkung seperti pemain bola basket, Pak. Itu. Oke, terima kasih. Karena ini jawabannya karena porsi latihannya berbeda dan tujuannya untuk tinggi badan. Karena apa? Karena olahraganya memang melompat dan melewati net. Gitu ya Mas Ariful. Terima kasih. Iya, Pak. Ada yang lain mungkin? Ya, ada yang lain mungkin. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Denny, kenapa kok yang menjadi posisi yang di tengah itu, libero atau toser, kenapa kok lebih kecil daripada pemain yang lainnya? Ada yang jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Iya, Pak, karena dia untuk mencari bola, Pak. Jadi untuk menyelamatkan bola, jadi larinya harus lincah, Pak, seperti itu, Pak. Kalau nanti tinggi itu susah, Pak, larinya, Pak. Hanya bisa melompat
Pak. Kurang lebih seperti Iya. itu, Pak. Iya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Pertanyaan saya lanjutkan lagi ya. Ketika pemain orang tinggi-tinggi, terus tadi larinya tidak selincah pemain yang kecil ya. Kenapa di sepak bola pemain Indonesia yang kecil-kecil kok kalah sama pemain tinggi-tinggi? Kenapa ya? Padahal larinya lebih cepat. Ada yang bisa jawab mungkin? Saya Pak, saya bisa jawab. Ya, karena ini Pak, tergantung dari ini cabang olahraganya Pak. Kalau bola voli itu kan pendek Pak ya lapangannya. Kalau sepak bola itu kan luas, besar gitu Pak. Ya, benar. Jadi pengaruhnya Pak ini Pak Reza. Kenapa ya kok kalah? Pengaruhnya gitu ya? pengaruhnya adalah ya ini tadi Pak, apa namanya terkait bisa saja pola permainannya juga dan juga ini Pak kebugaran jasmaninya yang kurang. Saya Pak bisa menjawab Pak. Saya, Pak. Saya Pak. Silakan Mas. Siapa dulu? Andreas apa saya? Mas Adit. Oh ya saya. Jadi gini Pak, jangkauan Pak. Jadi kalau tinggi itu 1 langkah dibandingkan yang pendek itu 2 langkahnya yang pendek. Jadi kalau lari kalah cepat. Nah, ini sudah ke biomekanika ini. Ada lagi dihubungkan dengan ilmiah yang lain. Tadi keren Pak Reza dihubungkan dengan ilmu geometrinya, geografinya, Pak Adi dengan biomekanikanya, mungkin yang lain? Saya Pak. Ya, silakan Mas Andreas. Kemarin dari pelajaran tata boga ilmu gizi Pak. Oh iya. Nah, mungkin ada perbedaan juga Pak. Waktu di tata boga tuh takaran gizinya seperti itu. Mungkin ada pengaruh di gizinya Pak. Pemberian gizi kalau di luar. Iya, gizinya. Begitu Pak. Iya, memang ilmu gizi ini kayaknya Indonesia perlu perbaikan gizi secara menyeluruh gitu ya, Mas Andreas ya. Iya Pak, ya mungkin pas belajar itu Pak ya. Ya, baik. Itu adalah salah satu fakta atau realita faktual yang ada di Indonesia, terutama para pencinta olahraga atau pelaku olahraga, di mana prestasi olahraga ini sulit untuk bisa bersaing di luar negeri. Baik, sekarang ngomong-ngomong soal bola voli, oke. Ada sebuah literasi atau ada sebuah sumber, aktivitas fisik adalah pergerakan tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga, pembakaran kalori meliputi aktivitas sehari-hari dan olahraga. Sedangkan menurut WHO, yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah kegiatan yang dilakukan paling sedikit 10 menit tanpa henti. Maksud saya di sini, ketika ada sebuah literasi di atas, ada sebuah pendapat, apa yang mempengaruhi, ada suatu pertanyaan, apa yang mempengaruhi gerakan seseorang dalam berolahraga itu bisa sempurna? Karena nanti ini akan berhubungan dengan gerakan yang akan kita pelajari. Kenapa gerakannya kok tidak bisa sempurna? Contoh kalau passing volley, kenapa bolanya ada yang salah, ada yang benar, atau syuting bola basket, kenapa ada yang masuk, kenapa ada yang tidak nyampe? Ada beberapa faktor. Nah, di sini menurut Mutahir itu disebutkan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam kemampuan gerak dasar, yaitu kekuatan, koordinasi, kecepatan, keseimbangan, kelincahan, dapat dikembangkan secara penuh melalui program latihan atau belajar. Ini ya, sekali lagi yang saya bold besar itu adalah salah satu bentuk cara untuk memperbaiki gerakan dalam kita beraktivitas. Apapun itu, gerakan aktivitas fisik, entah olahraga, entah bekerja, kita harus belajar dan latihan. Nah, untuk materi bola voli, tidak semua anak bisa melakukan gerakan passing bola voli. Nah, di sini kita harus sama-sama belajar. Untuk yang sudah bisa atau sudah lancar atau lihai permainan bola voli, harapan Pak Denny bisa membantu teman-temannya, dan tolong dimotivasi. Jangan dimarahi kalau ada yang salah. Ini terutama tadi ada Pak Saribul, ada Pak Lutfi ini, ada Mas Saribul, ada Mas Lutfi. Tuh jangan sampai dimarahi temannya ya kalau yang salah. Apalagi sampai temannya nanti ada yang nangis. Saya suruh siapa? Nanti. Ya. Selanjutnya, oke, ini kita amati. Ini video passing bawah. Ini sengaja Pak Denny berikan format GIF karena ada sebuah literasi juga ini dari orang Islam, sahabat Nabi Abu Thalib. Dia mengatakan bahwasanya belajar itu identik dengan pengulangan lah. Salah satu
video yang paling efektif adalah mengulangi video untuk mengamati. Nah, ini dengan formatif. Kalian mengamati posisi kaki, tangan, kemudian ketepatan bolanya dari depan dan dari samping. Ini membantu untuk, silakan kalian analisa, kalian bayangkan. Oke ya, jawaban ada di alam bawah sadar kalian, di imajiner kalian, bagaimana cara melakukan itu mulai posisi kaki, tangan, kemudian punggung serta bolanya. Baik, dari literasi dan gambar yang sudah saya berikan. Nah, ini mari kita analisa faktor apa yang menggerakkan manusia saat berolahraga. Yang pertama, harusnya ini kalau slide-nya bisa berjalan ini enak sebenarnya, berhubung tidak bisa muncul. Yang pertama, coba saya jelaskan, kekuatan tubuh itu berpengaruh kepada kualitas gerakan. Ada yang bisa jawab? Kekuatan tubuh itu berpengaruh kepada kualitas gerakan. Silakan yang bisa jawab. Halo, teman-teman, siswa, anak-anak. Saya Pak. Ya, silakan. Apa pengaruhnya kekuatan tubuh sama hasil gerakan? Jadi kalau passing bawah ini Pak, kalau tangannya nggak lurus itu kekuatannya beda dengan tangan yang ditekuk, gitu Pak. Gitu ya. Jadi kekuatan ini tak balik, maksudnya pertanyaannya, kekuatan tubuh itu hubungannya apa dengan hasil kualitas gerakan? Pengaruhnya apa kekuatan tubuh itu? Semakin tubuh kuat maka semakin sempurna, gitu ya? Semakin baik, ya. Semakin baik, ya benar. Kalau sempurna milik Allah. Oke. Kemudian yang kedua, ini silakan yang belum menjawab, kalian menjawab. Pengaruh dari psikologi manusia itu berpengaruh kepada kualitas gerak. Ada yang bisa jawab? Teman-teman? Anak-anak? Iya, silakan. Ayo. Ya, silakan jawab. Kaitannya dengan psikologi mungkin mentalnya Bapak. Jadi Mentalnya ketika ada yang takut? anak itu ya mungkin dari latihannya, kurangnya latihan ataupun intensitas latihannya jadinya mempengaruhi psikologi mental anak itu untuk kesiapan gerak motoriknya ataupun gerak olahraganya. Oke, keren. Baik, yang terakhir ini kondisi tubuh pengaruhnya apa? Kira-kira untuk kualitas gerakannya. Jadi ada 3 poin di sini yang sangat berpengaruh. Ada yang bisa jawab? Kondisi tubuh mungkin dari kondisi fit atau sakit tidaknya Kesehatan, tubuh. ya. Nah, kesehatan, silakan. Kesiapan fisik, Pak. Jadi anak-anak yang fisiknya kurang siap, mungkin karena kurang enak badan dan sebagainya, juga pada saat melakukan praktek gerakan passing juga akan hasilnya berbeda dengan anak yang fit, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Dodi. Ini jawabannya sudah analisa tingkat tinggi sekali. Anak-anak, kenapa Pak Denny mengajak kalian seperti itu? Satu, biar kalian fokus dan kalian bisa berpikir tingkat tinggi dan kalian bisa membayangkan seolah-olah kalian melakukan gerakan tersebut tanpa kalian praktek. Nah, nanti akan mempermudah kalian untuk praktek di lapangan nanti. Nah, sebelum kalian melaksanakan proyek, Pak Denny akan menentukan kelompoknya dulu yang dipimpin dari 3 temannya tadi, yaitu Pak Saribul, Pak Abi, dan Pak Lufi sebagai leadernya nanti. Baik, Pak Denny akan membagi kelompok dulu. Ini saya tutup share screen-nya dulu sebentar. Saya share screen lagi untuk pembagian kelompok. Kita main sedikit. Ada permainan, mana ya permainannya? Oke, baik. Ini ada nama-nama teman kalian selain 3 anak itu. Kelihatan ya? Kelihatan teman-teman? Belum, Pak. Belum keluar, Pak. Belum, Pak. Belum. Nah, ini. Sudah muncul? Proses masih, Pak. Proses. Oke, baik. Ini saya
saya bagi biar sedikit seru untuk pembagian kelompoknya, tidak kayak arisan atau saling tunjuk. Kita main bola gelindingan, main gelindingan. Sudah kelihatan ya, teman-teman, anak-anak? Masih belum muncul. Dah ya. Sudah. Baik. Ada 7 anak, nanti dibagi 3 kelompok, berarti ada 2, dan 3. Baik. Kita kelompok pertama, kita putar dulu. Siapakah? Ada Hilman Halan. Ini nanti masuk kelompok pertama, kelompoknya Pak Sariful. Oke, Bapak Hilman. Oke, tinggal 6 anak, kita putar lagi. Kelompok 1 ada Pak Hilman dan siapa lagi ini? Oke, Bapak Doni, Mas Doni Damara. Berkumpul dengan Dodi, Mas Pak. Hilman. Iya. Oh iya, Dodi Damara. Oke, siap. Lanjut, untuk kelompok 1, masih kelompok 1 3 anak. Kita putar lagi. Oke, Mas Aditya. Hore, ketemu Pak Mas Dodi. Kelompok 1 sudah selesai. Ketemu Mas Dodi ini. Oke, Pak Denika. Pak Denika. Itu Reza Radian siapa ya, Pak? Nama saya kan Reza Aditya, Pak. Iya, Reza. Indah, biar ini kalian biar semangat. Ini kan tadi hasilnya dari tes diagnosis. Saya turut kalian untuk mencari tokoh yang bisa memotivasi kalian. Akhirnya saya sambung seperti itu. Gitu ceritanya, Mas Reza. Angkara Messi nggak ada, Pak. Oh iya, harusnya tadi gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke pembagian kelompok yang kedua. Kelompok kedua. Siapakah? Ada Kakak Isna Palopo. Kelompok 2 ya. Ini ya. Yeay. Ya, Pak. Pak Isna Palopo itu, Pak? Enggak tahu saya. Kelompok kedua, anggota kedua, temannya Mbak Isna ini ada Mas Reza Rahardian. Oke. Satu kelompok dengan Mbak Isna. Yang terakhir adalah Mas Andreas dan Mas Layung untuk jadi satu kelompok. Baik, ini saya stop screen dulu. Sudah saya bagi kelompok untuk pembagian proyeknya besok. Jadi kalian harus berkolaborasi, bekerja sama agar proyeknya nanti bisa berjalan maksimal. Baik, kembali lagi ke PowerPoint. PowerPoint, mana PowerPoint-nya? PowerPoint ini nangdi. Bentar. Oke ya, jadi ketua kelompoknya Mas Ariful, Mas Abi, Mas Lutfi, tolong nanti teman-temannya dibantu. Oke, selanjutnya setiap kelompok wajib menjawab. Saya pengen tadi Mas Ariful, Mas Abi, dan Mas Lutfi, silakan kelompoknya nanti ditunjuk siapa yang menjawab. Pak Denny hanya mencatat dan menulis dan menilai. Silakan untuk yang pertama, pandangan silakan dijawab oleh kelompoknya Mas Abi. Sepengetahuannya hasil literasi yang sudah dibaca tadi, gimana sih gerakan passing bawah? Pandangannya seperti apa? Silakan kelompoknya Mas Ariful. Silakan ditunjuk Mas Ariful, silakan. Saya hanya bisa menilai saja di sini. Saya nunjuk Reza, Pak. Silakan Mas Reza, gimana kah itu? Halo Mas Reza. Iya Pak, itu nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan ya? Coba saya besarkan lagi. Kelihatan? Nah ini baru kelihatan. Ya. Kelihatan Pak. Nah, itu. Bagaimana sih gerakan passing bawah? Silakan Mas Reza, karena gerakan passing tadi. Untuk pandangannya bagaimana? Gerakan passing bawah itu pandangan saya yang pertama untuk kaki itu harus seimbang, dibuka selebar bahu, lalu tangan diluruskan ke depan,
Setelah Oke, terus? itu pandangan ke arah pandangan ke arah bola. Ini pandangan aja Mas Lalu ya. Ini hendak pandangan bola. aja. Pandangan aja, disebut pandangan aja. Ya, Nanti ada lain. oke. Terus kaki seimbang, terus ini Bapak tangannya diluruskan. Oke, bentar. Mohon maaf Mas Reza, ini pandangan aja. Jadi Ya. posisi pandangan yang tepat itu seperti apa sih? Tuh, nanti yang kaki sama tangan kelompok lain, biar Pandangan adil, biar mata, imbang. main mata Pak. Pandangan mata melihat bola, Bapak. Ya, Bantu benar. Reza jawab. Ini kelompoknya Mas ini loh, Mas Ariful Pandangan loh. mata melihat datangnya bola. Oke. Ini kelompoknya Mas Ariful. Terus kelompoknya Mas Ariful yang kedua, silakan ditunjuk Mas Ariful. Siapa Mas Ariful? Tadi Mas Reza sudah satunya. Isna, Pak. Mbak Isna bisa ditambahi? Selain mata Ya, bola, Pak. bisa ditambahi pandangannya bagaimana? Pandangannya lurus ke teman atau ke lawan yang Oke, akan benar. dioper. Oke, benar. Yang pertama, ketika bolanya belum diterima, maka konsentrasi sama bola. Yang kedua, ketika bola diberikan, maka melihat temannya. Tuh, terima kasih. Kelompoknya Mas Ariful, teman-temannya sudah aktif. Sekarang kelompok kedua. Kelompok dua, silakan Mas Abi menunjuk temannya untuk menjelaskan posisi tangannya. Silakan. Pak Denny hanya menilai di sini. Ayo. Mas Abi, silakan. Halo Mas Abi. Anggota siapa aja, Pak? Anggotanya tadi siapa saja? Anggotanya Mas Adit. Silakan. Mas Adit, silakan. Ya, tangannya lurus ke depan mengepal, Pak. Oke, terus Telapak tangannya. Mas Abi bisa dibantu untuk melengkapinya bantu, mungkin. Mas Abi kan pinter ini, sudah juara internasional mewakili. Dua tangannya rapat, lurus ke depan, mengepal hingga kedua ibu jari sejajar, Pak. Oke, baik. Terima kasih sudah dilengkapi. Sekarang kelompok 3, itu yang tangan ya. Sekarang kelompok 3, Mas Layung silakan ditunjuk temannya. Gerakan kakinya bagaimana? Mohon maaf Silakan. Pak, ini saya nggak boleh mewakili saya sendiri dulu. Oh, boleh. Apakah harus menunjuk teman dulu? Oh, boleh ya Pak. Nanti. Tidak apa-apa, silakan. Oh, baik, terima kasih. Untuk kaki sedikit ditekuk Pak, seperti posisi jongkok. Yang ditekuk apanya, Mas? Lutut Pak, Lutut, posisi ya, benar. jongkok. Oke, benar. Lanjut lagi, ada lagi dari kelompok anggotanya? Sama selanjutnya saya Ya, Pak Denika. Itu kaki dibuka selebar bau. Oke, kaki dibuka selebar bau, benar. Lanjut. Tujuannya untuk apa itu, Pak? Kalau selebar bau itu? Untuk menjaga keseimbangan, Pak, biar tidak Keseimbangan. mudah Keren. jatuh dan untuk keaktif, lebih gerak ke kanan, ke kiri, ke depan nanti biar cepat. Lebih lincah. Terima kasih. Silakan untuk ini yang terakhir, siapa yang cepat, siapa yang dapat akan mendapatkan reward, bukan nilai tapi rewardnya nanti secara proses ya. Jadi ini menyeluruh. Oke. Sorry. Ini harusnya badan. Gimana posisi badan? Bisa menjelaskan teman-teman siapa yang cepat, siapa yang dapat? Silakan. Badan condong, Pak. Oke, condong kemana? Ke samping, ke depan, ke belakang? Ke depan. Ke depan ini Mas siapa ini? Pak, catat. Mas Dwi. Ya, Mas Dwi. Terima kasih Mas Dwi. Condong ke depan. Kenapa kok condong ke depan Mas Dwi? Kok enggak ke belakang? Kalau terlalu ke belakang nanti bolanya ke atas, Pak. Kalau ke belakang, bolanya ke atas. Gitu ya? Ada yang jawab yang lain alasannya kenapa condong ke depan? Kok enggak ke belakang? Benar. Satu, bolanya biar Karena dorongannya ke depan, Bapak. Tujuannya sasarannya kan ke depan. Kalau nanti badannya condong ke belakang, jatuh. Oke, benar. Karena kalau tujuannya ke depan itu lebih dipermudah mendorongnya condongnya ke depan. Jadi ada dorongan ke depan. Terima kasih Mbak Isna. Ini keren. Atau ada jawaban yang lain? Kenapa kok ke depan ya? Kok enggak ke samping, ke belakang, atau tegak saja?
Ada yang lain mungkin dari hubungan dari ilmu-ilmu yang lain, teori yang lain. Kalau tidak ada, baik. Sekarang ini adalah ada 3 permasalahan. Ketua kelas ini sebenarnya kalau di luar nanti saya kasih teka-teki dan saya sembunyikan ini. Silahkan cari barcode yang ada di sekitar lapangan kalian. Nah, sudah mencari. Mas Saribul sudah mendapat 1 masalah. Kemudian Mas Abi sudah mendapatkan 1 masalah. Mas Layung sudah mendapatkan 1 masalah. Tolong didiskusikan dengan teman-teman anggotanya. Masalah yang ada pada barcode itu diceritakan kepada teman-temannya dan tolong dicarikan solusinya. Solusinya dalam bentuk apa? Karena di sini proyek untuk simulasi latihan, kalian harus menemukan latihan-latihan yang cocok untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tuh. Baik. Kemudian silakan diskusi ya. Ini ya bagaimana biar bisa melakukan passing bawah. Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk bisa passing bawah. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjawab dari barcode yang kalian cari tadi. Oke, silakan berdiskusi. Saya kasih waktu 15 menit. Oke. Ya, 15 menit. Baik. Sudah berdiskusi ya apa yang sudah kalian tulis di sana. Coba saya tanya untuk hasil diskusinya satu aja bisa menjawab. Untuk kelompok Pak Saribul, Mas Reza mungkin latihan apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan dalam voli, Mas Reza? Satu aja. Halo, Mas Reza? Ya, halo Bapak. Ya, latihan apa kira-kira untuk bisa mengurangi kesalahan dalam passing volley? Melakukan passing volley dengan melemparkan bola di tempat, Bapak. Oke, benar. Itu ya nanti ya bentuk latihannya seperti itu ya. Kemudian kelompok 2, Mas Abi, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk kesalahan dalam volley? Mengurangi kesalahan dalam volley. Latihan apa? Mas Abi atau anggotanya? Ayo teman-temannya. Bisa membantu. Saya, Pak. Ya, silakan. Kelompok 2. Bisa latihan menguatkan otot lengan, Pak. Ketika nanti menerima bola biar kuat. Bagus. Dengan latihan apa itu kalau boleh tahu? Otot lengannya? Push up. Push up, benar sekali. Jangan sampai latihan kekuatan otot lengan nanti kalian malah latihan back up. Biru ya. Kemudian kelompok 3, apa yang bisa dilakukan kira-kira? Satu latihan aja contohnya. Dari anggotanya Mas Layung, yang lain anggotanya? Latihan berpasangan dengan teman, Pak. Oke, latihan berpasangan. Ya, berpasangan. Pasangan apa itu? Sedu. Oh, sedu. Ya, bisa itu. Pakai bola atau enggak pakai bola? Kira-kira berpasangannya pakai bola atau dengan bola? Nanti. Pakai bola. Pertama pakai bola pertama tidak pakai, dilanjutkan pakai. Oke, baik, terima kasih. Itu salah satu nanti ya sebagai simulasi latihan dan nanti harapan saya bentuk latihannya banyak dan proyeknya dilakukan nanti selama 1 minggu waktunya. Jadi kalian bisa mengatur jadwal. Kemudian nanti ketika kalian sudah melaksanakan proyek itu, saya akan memfollow up, memonitor dan menanyakan kesulitan-kesulitan selama pembuatan proyeknya nanti. Jadi kalau ada kesulitan, Pak Denny nanti bisa membantu nanti ya. Terus kemudian proyeknya itu kalian kumpulkan berupa video maksimal 10 menit, jangan lama-lama. Terus kemudian tugasnya yang menjadi ketua atau leader, ini nanti sebagai naratif atau narasi. Teman-temannya anggota itu melakukan gerakan, kemudian yang menjelaskan adalah yang leader atau yang pemimpinnya tadi. Ada Mas Saribul, Abi, dan Layung. Nah, lupa nilainya gimana? Nah, nilai ini nanti yang jelas Mas Abi, Mas Saribul meskipun tidak melakukan karena dia sudah ada prestasi, jadi nilainya saya ambil dari presentasinya itu, sedangkan yang lain dari nilai praktek gerakannya, seperti itu. Kemudian, oke selanjutnya, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, kita refleksi ya anak-anak ya, sebelum mengakhiri. Sebelumnya saya kasih lembar jawaban hasil diskusi, tolong kalian menuliskan semuanya di papan yang saya sharekan nanti. Bentar.
Ini bentar. Tugasnya ini minggu depan ya Pak? Proyeknya minggu depan anak-anak. Minggu depan dikumpulkan, nanti kalau ada kesulitan-kesulitan silahkan kalian follow up di WA group. Ini kok enggak bisa keluar ini anunya ini. Sebentar. Pembahasan diizinkan Pak. Kenapa harus diizinkan? Iya, di Google-nya, Google Drive. Tadi bisa loh. Coba lagi. Yang dibatasi itu Pak. Nah, ya. Di kita minta akses semua Pak. Iya ini saya bagikan, bentar, masih loading. Tadi belum muncul anunya, akses apa linknya. Sekarang ini masih loading. Kayaknya ada gangguan sinyal ya, beginilah ketika kita belajar online, tapi tetap semangat anak-anak, karena dimanapun kapanpun tidak terbatasi untuk kita belajar. Usia tempat bukan pembatas, usia tempat itu adalah semangatnya. Semakin kita tua, semakin semangat untuk belajar, semakin jauh kita belajar, semakin banyak pengalaman yang kita terima. Itu adalah kata-kata kuncinya. Oke, baik. Coba saya bagikan linknya, aksesnya, agar kalian bisa menulis di papan tulis di sini sebagai refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimanakah koneksi terputus? Halo. Ini punya aku apa? Pak Denika. Halo, sama Pak. Putus. Koneksinya Pak Denika. Pak Denika. Bapak balik internetnya nih. Kita tunggu saja. Oh, Pak Denikanya ya, enggak kira punya saya ini. Awakmu nang omah Dit. Iya, Yas. Bar dur dijak layangan aku. Melu ah. Kok melu Tak Pak? kira nekeran, Dit. Tak kira nekeran. Aku gak iso melu rek konsumsi aku. Di konsumsi resik ning omahku. Ini gak delok Arema. Bu ya Mohon maaf, ini sinyalnya tiba-tiba hilang, nggak tahu kenapa ini. Mohon maaf. Apa-apa, Pak. Iya, nggak apa-apa, Pak. Coba saya masih semangat sama Pak Denika kok. Iya, jangan kendor semangatnya. Belanda masih jauh katanya Mas Haribul itu. Tetapi Jepang sudah dekat ini, atau Cina sudah dekat sekarang ini. Waduh, itu. Ya, anak-anak ada. Iya. Ini mudah-mudahan tidak ada trouble lagi. Sudah muncul. Sambil menunggu ya, sambil menunggu. Akses aman. Pak. Akses ditolak, benarkah? Iya Pak, sama. Belum. Iya Pak. Di Google-nya Pak. Pak. Gmail-nya Pak ada pemberitahuan Pak. Oh gitu ya. Akses ditolak. Nanti kirim WA Pak. Oke, kirim WA aja ya nanti ya. Ya, Lanjut Pak. WA nanti. Baik. Ya Pak. Siap, baik. Jangan Pak, lupa. ya, Iya, benar. Jangan lupa anak-anak untuk proyeknya. Jadi 1 minggu itu kalian sudah bisa menyelesaikan, dan saya harap ada kerjasama yang baik, ada inovasi-inovasi untuk menyelesaikan masalah yang ada di gerak dasar bola voli. Pak Denny di sini
tidak menjelaskan bagaimana cara melakukan passing bawah dengan benar. Kalian menemukan sendiri, Pak Denny hanya memberikan masalah, kalian berdiskusi dengan teman-teman dan kalian menciptakan gerakan-gerakan latihannya untuk bisa mengurangi kesalahan tersebut. Nah, nantinya yang leader ini akan membantu dengan narasi, dengan penjelasan yang ada. Harapannya nanti kalian bisa memahami dan juga bisa mempraktekkan, menganalisa dan mempraktekkan hasil dari diskusi ini. Itu aja. Baik, anak-anak, ada pertanyaan di sini mengenai passing bawah bola voli mungkin atau proyeknya? Silakan, ada pertanyaan sebelum Pak Denny tutup kelasnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Kalau tidak ada, saya yang bertanya loh ya nanti. Ada pertanyaan anak-anak? Oke, saya tanya ya untuk proyeknya. Oke, untuk proyeknya saya umpan balik. Mas Dwi Hasto. Mas Dwi, bisa dengar suara Pak Denny? Siap, Pak. Oke, sekarang tanya untuk proyeknya itu dikumpulkan kapan, Pak? Mas Dwi? Minggu depan, Pak. Tadi, alhamdulillah masih ingat. Kemudian tugasnya apa? Proyeknya membuat apa, Mas Dwi? Membuat video, Pak. Oke, benar sekali. Kemudian saya tanya ke Mas Dodi. Mas Dodi, selain video apa saja tadi yang perlu dikumpulkan untuk proyeknya, Mas Dodi? Saya tidak ingat, Pak. Mohon diulangi lagi, Pak. Harus konsentrasi ini. Coba, ayo kita latihan, kita main bersama-sama ya. Kita main bersama-sama untuk melatih konsentrasi agar kalian juga pembelajarannya biar bisa fokus. Anak-anak, ketika Pak Denny bilang angka 1, kalian tepuk tangan 1 kali. Bila Pak Denny tepuk angka bilang tepuk 2 kali, kalian tepuk tangan 2 kali. Sekali lagi saya ulangi, bila Pak Denny bilang tepuk 1 kali, kalian tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali, tepuk tangan 2 kali. Tepuk 3 kali, tepuk tangan 3 kali. Coba ya. Teman-teman, oke baik. Tepuk 1 kali. Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Oke. Nah, itu salah, itu siapa itu? 3 kok ada 5 itu suaranya itu. Itu konsentrasinya kurang itu. Baik. Lagi, sekali lagi. 2. Oke. Tidak ada kata tepuknya kok tepuk tangan ini gimana? Ini sudah ngantuk ini teman-teman ini. Wah. Perlu pasti, Pak. Iya, perlu kopi nih anak-anak ini. Wah. Ngomong-ngomong Mas Dodi, iya, ngomong-ngomong Mas Dodi ini ada teman sekelasnya yang diidamkan enggak ini Mas Dodi ini? Ada, Pak. Isna, Pak. Nah, Cuma siapa Mas satu, Dodi Pak, kalau buat begitu? rebutan, Pak. Siapa kalau Pak begitu? Denny, Pak. Pak Denny, Pak. Loh, maksud saya itu sebayanya dan lawan jenis. Kalau sejenis nanti bahaya nanti. Kalau Pak Denny itu mendukung. Saya Yang penting mengidolakan Pak Denny, Pak. loh, jangan kalau mengidolakan saya nanti. Kalau bisa itu dengan lawan jenis. Itu normal. Kalau Pak Denny kalian mengidolakan sesama jenis, itu yang tidak saya izinkan itu. Pak Rinda, Pak Rinda. Oh, Rinda ya. Kelas sebelah, Pak. Ya, kelas sebelah ya. Ya. Jangan ganggu kelas sebelah, nanti kita diserang nanti. Jangan. Monggo, ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Ketika ada yang belum jelas, refleksi sama sekali lagi refleksinya tetap dikumpulkan di grup ya nanti ya, karena ada trouble tadi. Terus kemudian yang apa namanya? Yang proyeknya itu sekali lagi berupa video selama 10 menit dan berupa laporan LKPD-nya nanti secara individu. Ada lagi teman-teman? Ini kurang berapa ya saya ya? Cukup, Pak. Alhamdulillah sudah cukup. PR saya belum, Pak. Habis ini masih matematika. Oh gitu ya. Berarti ya di olahraga kalau saya kesepakatan yang kita berikan, kesepakatan yang kita buat bersama, kalau di pembelajaran olahraga ada waktu 5 menit untuk istirahat. Karena olahraga itu tidak boleh menekan siswa, tetapi membuat anak-anak itu bahagia, senang.
salah satunya memberi kesempatan 5 menit itu bukan untuk istirahat, untuk mengerjakan tugas yang lain, Pak. Walah gitu, Pak. Yang kedua, selain untuk mengerjakan tugas yang lain, mungkin Pak untuk pendekatan sama teman-teman cewek, Pak, gitu. Oh iya. Yang ketiga mungkin apa lagi? Ada waktu kosong mungkin dibuat apa lagi? Pak, belnya sudah benar, Pak. Pak Denika. Oh ya, Ke kantin, Pak. Bu dipanggil Bu Yuni sampean, Pak. Oh ya, baik. Saya akhiri kelas ini karena saya sudah dipanggil rapat dan rapatnya mendadak ini. Terima kasih anak-anak ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kalian semuanya dan kalian nanti mendapatkan tingkat kebugaran jasmani, kesehatan yang baik. Salam buat keluarga di rumah. Saya doakan dari sini mudah-mudahan keluarga kalian sehat dan bahagia. Sebelumnya mengakhiri, silakan dipimpin berdoa. Tadi kan Pak Layung, sekarang saya coba untuk menunjuk Mas Lutfi. Silakan Mas Lutfi. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. Pak. Salam Terima sehat. kasih Pak Denny. Love you, Pak. Love you too. Ya. Yes. Pak Gubernur, Pak.